Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi tentang kenapa izin apotek tidak dipermudah saja. Jadi dalam istilah yang lain, kenapa kok sekarang jadi sulit ya? Jadi nanti teman-teman silahkan komen di bawah ini yang merasakan bahwa izin apotek itu kok lebih sulit dari sebelumnya, itu kenapa. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa bagi kalian yang baru masuk ke channel Disugi ini, silahkan subscribe dulu. Oke guys, untuk izin apotek ya, ini memang luar biasa. Beberapa saat yang lalu aku sudah pernah mempost pernah mengurus ya, sudah mengurus izin apotek yang lewat online itu ya, yang OSS itu, yang katanya izin sekarang lebih mudah, nggak perlu berhari-hari, cukup berapa jam sudah selesai. Tapi kenyataannya memang luar biasa sulit guys. Jadi aku kemarin habis ngurus izin apotekku yang pertama itu, kalau nggak salah dari bulan Juni selesai di Juli ya, dari bulan Juli selesai di bulan sekitar Oktober, Agustus, September, Oktober. Dan itu penuh dengan perjuangan guys. Karena apa? Nah, apotekku yang ini kan atas nama CV ya. Nah, CV nya itu harus diupdate ke Kemenkumham dulu. Jadi akhirnya kalau yang dulu biasanya pakai CV ini udah nggak masalah, sekarang harus diupdate ke Kemenkumham. Update Kemenkumham itu ya nggak murah guys. Aku kemarin habis sekitar 2 jutaan guys. Ya setelah ya tak ikuti aja prosedurnya itu ya, mulai dari mengurus rekomendasi organisasi profesi, kemudian mengurus beberapa persyaratan yang wajib yang diwajibkan oleh Dinas Kesehatan, terus kemudian mengurus CV itu didaftarkan dari Kemenkumham, terus sampai ditinjau oleh Dinas Kesehatan, kemudian masih sempat revisi beberapa kali, dan prosedurnya memang sekarang lebih rumit. Alasannya ya karena itu standar sesuai dengan Kemenkes yang terbaru Pak, harus seperti ini. Dan aku ikutin aja, dan ternyata ya dengan perjuangan yang cukup rumit akhirnya alhamdulillah berhasil. Terus begitu ini berhasil, ternyata peraturan itu berubah guys, dari OSS sekarang jadi OSS RBA yang berbasis resiko katanya. Nggak tahu berbasis risiko, mungkin apakah nanti pemerintah akan menanggung risiko yang terjadi atau ya paling, kalau itu nggak mungkin, paling meminimalkan risiko usaha seseorang dalam bisnis apotek. Tapi menurutku ya ngapain juga ngurusin kayak gitu. Jadi kalau aku dari sisi pengusaha apotek ya, aku usaha apotek udah lama guys. Dari tahun 2012 sampai sekarang ya, hampir 9 tahun. Terus sebelumnya dari tahun 2001 aku juga di sebuah perusahaan ya, di Apotek Kimia Farma itu udah ngurus izin segala macam, itu gampang banget guys. Bahkan kalau pakai izin yang lama ya, aku pernah ngurus izin apotek itu hanya 1 minggu udah keluar izinnya guys. Luar biasa. Kalau sekarang ada nggak yang bisa ngurus izin 1 minggu? Nggak ada. 1 bulan itu udah luar biasa. 2 bulan, 3 bulan, belum lagi nanti ada masalah yang lain. Sekarang itu ya sepertinya memang izin itu dipersulit. Nggak tahu ya, apakah ini memang tujuan dari pemerintah adalah untuk membuat usaha apotek terutama yang kecil-kecil itu biar lebih sulit, sehingga tidak banyak nanti pemain bisnis apotek ini, sehingga nanti apakah bisnis apotek ini akan dikuasai oleh sekelompok orang yang pemodal besar, yang bisa
punya modal gede, bisa gini bisa gitu, bisa eh, apalah. Apakah seperti itu? Nah, aku nggak tahu. Yang jelas yang dirasakan oleh para pengusaha apotek sekarang itu izin apotek itu sulit luar biasa sulit. Jadi setelah OSS RBA ini ditanamkan, akhirnya apa? Ternyata bisnis apotek itu kalau tidak atas nama apotekernya, maka harus atas nama PT. CV sudah tidak boleh. Aku ketawa aja guys. Kemarin aku ngurus yang apotek yang satunya itu pakai CV, sudah di Kemenkumham habis 2 juta. Sekarang harus PT. Terus PT itu katanya sekarang bisa PT perseorangan, ya mungkin saja lah. Mungkin itu salah satu yang akan aku tempuh ya. PT perseorangan daftar online nanti bayar 50.000. Tapi risikonya adalah usaha kalian tuh PT guys. Walaupun kecil itu PT namanya, berarti ikut aturan-aturan PT termasuk aturan perpajakan dan lain-lain. Itu kalian ikut PT. Jadi perhitungan juga kalau misalnya nanti perusahaan kalian akan ikut PT, ya harus ikut aturan-aturan PT. Ya mungkin biayanya nggak banyak lah, 50.000 ya, tapi ribetnya. Kalau dulu kan ya udah ngurus gitu aja udah bisa. Sekarang kenapa harus seperti itu? Ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan pemerintah itu mendengarkan keluhan para pengusaha apotek ya. Memang bisnis apotek sekarang itu izinnya sulit. Udah nggak ada kata lain lah. Kalau ada yang ngomong mudah ya mungkin hanya segelintir orang yang memang dia biasanya memang dia kadang di apa itu nggak merasakan enaknya izin yang dahulu, atau ya kadang-kadang kayak kamuflase, sebenarnya dia juga sulit tapi dia ngomong mudah. Jadi ternyata aku ngurus CV yang kemarin itu jadi sia-sia guys. Terus aku tanya kalau PT perseorangan itu dasar hukumnya kuat apa enggak? Aku juga enggak ngerti juga. Masa bikin PT cuman atas nama pribadi ya, satu orang bisa tanpa notaris. Ini kalau misalnya digugat, nanti suatu saat digugat terus PT-nya dibatalkan gitu, terus gimana? Aduh, ini luar biasa nih kebijakan izin apotek ini, luar biasa. Dan ya kalau bisa izin apotek itu dipermudah lah. Jangan sampai nanti usaha-usaha kecil apotek itu makin lama makin nggak ada guys. Karena apa ya? Karena ribet. Ngurus izin tiap 5 tahun ribetnya seperti itu. Harus ini peralatan, harus pakai timbangan miligram, timbangan gram, pakai apa Erlenmeyer. Ya, yang itu kadang kita nggak perlu sekarang. Karena apa? Apotek yang sekarang itu udah tidak seperti apotek zaman dulu. Nah, kalau izin kemarin, yang izin usaha apotek itu kemarin kan cuma cukup ke dinas kesehatan. Itu kita bisa lebih mudah guys. Karena apa? Untuk apotek yang diperpanjang izinnya itu nggak perlu dicek lagi. Karena sudah tahu kan apoteknya sudah paling ya dilihat secara visual aja udah izin bisa keluar. Nah sekarang dicek lagi seperti dari awal. Wow, detail banget itu ngeceknya itu sampai jadi agak susah gitu. Jadi ya itulah namanya ini. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengar lah. Jangan sampai pakai prinsip kalau dipersulit, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ya masyarakat itu sudah sekarang itu bebannya udah berat. Pengusaha apotek itu nggak seperti yang kalian bayangkan guys. Yang untung besar karena pandemi itu yang enggak. Kita itu cuman ada lonjakan omset itu ya pas paling 1 atau 2 bulan waktu booming corona. Setelah itu nyungsep semua. Buktinya apa? Buktinya banyak sekarang itu apotek yang sudah kelepek-kelepek ya. Kelepek-kelepek itu istilahnya apa ya? Udah nggak bisa hidup gitu. Jadi cuman untuk biaya operasional saja. Dan itu memprihatinkan. Setelah kayak gitu ngurus izin pun dipersulit. Jadi ya mudah-mudahan dengan video ini mudah-mudahan pemerintah terketuk lah hatinya itu. Nah, terutama bagi teman-teman yang di bagian
perizinan ya. Tolonglah izin apotek itu usaha rakyat ya, jangan dipersulit lah, kalau bisa dipermudah ya. Kalau bisa dikembalikan seperti kemarin itu ya, izin apotek cukup ke dinas kesehatan udah selesai, nggak perlu lah harus IMB, harus SLF, harus PT, harus ini, harus itu. Jadi itulah, di OSS berbasis RBA ini luar biasa. Jadi bagi kalian yang sedang ngurus izin, aku doakan mudah-mudahan lancar ya, fight terus ya, pokoknya harus bisa. Walaupun sulit harus bisa, walaupun dipersulit harus bisa. Tertawa dalam kesulitan. Oh yes ya, namanya kita ini ya, fight ya. Orang usaha kecil itu ya pokoknya harus berusaha lah supaya lahan kita itu ya, terutama yang punya apotek itu tidak sampai tergerus, jangan sampai tutup, sampai apa. Jadi itu guys. Oke guys, itu dulu ya untuk tips izin apotek ini. Kenapa izin apotek itu dipersulit ya. Mudah-mudahan Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu mendengarkan suara hati nurani rakyat. Rakyat apoteker atau rakyat yang punya bisnis apotek. Mudah-mudahan izinnya itu jadi dipermudah ya. Bisa saja dipermudah gampang kalau ada kemauan itu dari pusat itu, misalnya tinggal instruksi saja lah ke bawah. Tolong dipermudah itu kan dah. Insya Allah ya, usaha itu akan gampang. Karena di lingkungan saya saja itu ada beberapa orang, mungkin ada 10 lebih lah orang yang mau bikin apotek, tersendat-sendat karena banyaknya peraturan, banyaknya syarat-syarat yang masih belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Oke guys, itu dulu. Ini mau berangkat ke apotek guys. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bagi teman-teman yang terkena dampak bencana alam baik di Semeru, di NTT dan lain-lain, aku doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan kesabaran itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ke depannya ini semua terhindar dari segala macam musibah, segala macam bencana, dan kita terus mendekatkan diri pada Allah ya guys. Mohon ampun, mendekatkan diri pada Allah, berbuat baik kepada semua orang, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga sebaik mungkin, karena kita nggak tahu ya usia kita tuh sampai kapan. Asal hidup kita diniatkan hanya Allah, lillahi ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan tenang hidup kita. Oke guys, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.